Sebelum kita lanjutkan cerita novelnya, mohon untuk subscribe terlebih dahulu, agar saya lebih bersemangat mengupload lanjutan cerita novel ini. Terima kasih. Bab 675. Tak ada negosiasi. Dia menutup telepon, sedikit gemetar. Meskipun dia telah berada di lingkaran bawah tanah selama bertahun-tahun dan bertemu banyak orang yang kejam, Grey Z masih membuatnya merasa takut. Ini adalah jenis ketakutan dari lubuk hatinya. Saya khawatir ada kesalahpahaman di antara kita. Toby Dart ragu-ragu sejenak. Kekuatan Anda, saya pikir itu tidak mungkin dari Syam Group. Jika Anda ingin mengambil orang-orang dari Syam Group, cukup tunjukkan bantuan Anda kepada grup Lone. Itu bisa diserahkan kepadamu secara langsung. Dia menduga bahwa Grey Z jelas bukan dari Syam Group, tetapi mungkin dari keluarga besar di utara. Dia hanya ingin mengambil kesempatan ini dan membaktikan dirinya di depan grup Lone. Jika ini masalahnya, serahkan saja orang itu dan dia akan baik-baik saja. Kesempatan apa yang tidak sepenting hidup Anda sendiri? Grey Z menatapnya. Kalau begitu, menurutmu Syam pasti sangat mudah digertakkan. Kata-katanya membuat Toby Dart terkejut, dan kegugupan di hatinya menjadi semakin kuat. Jantungnya berdebar. Detak jantungnya semakin cepat dan Toby Dart menjadi lebih gugup. Dia tahu bahwa Syam Group pasti memiliki beberapa kemampuan, tetapi dibandingkan dengan keluarga besar di utara itu adalah antara langit dan bumi. Dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada sosok yang menakutkan dalam Syam Group. Tiba-tiba, mata Toby Dart membelalak. Menatap Grey Z, jakunnya meluncur. Kamu berasal dari daerah selatan pesisir. Tanah terlarang daerah selatan pesisir. Syam Group adalah sebuah perusahaan di tanah terlarang daerah selatan pesisir. Orang-orang ini pasti orang-orang dari tanah terlarang itu. Ini utara. Apakah kamu berani datang ke utara? Dia gemetar. Dengan jaringan beritanya, dia secara alami mengetahui beberapa hal tentang tanah terlarang di daerah selatan pesisir. Di antara keluarga dengan nama keluarga utara, keluarga Taraf hampir hancur. Karena tanah terlarang di daerah selatan pesisir. Bahkan keluarga Song dan keluarga Tier telah menderita kerugian besar saat mereka melawan tanah terlarang di daerah selatan pesisir. Orang-orang di daerah selatan pesisir mengatakan bahwa mereka akan datang ke utara. Toby Dart tidak pernah menyangka bahwa mereka akan memasuki utara dengan nama Syam. Tidak ada tempat yang saya tidak berani datangi. Grey Z menghabiskan secangkir teh terakhir. Dendili dikirim. Beberapa orang mengantar Dendili ke kedai teh, dan mereka melihat mereka semua terbaring di tanah ke segala arah. Begitu mengerikan hingga mereka menjadi pucat. Aku lepaskan orangmu dan lepaskan bos kami. Seseorang berteriak, tapi suaranya kurang percaya diri. Kalau tidak, aku akan membunuhnya. Dia mencengkeram leher Dendili dengan wajah seperti pembunuh. Grey Z mengangkat kepalanya dan meliriknya. Hanya saja tatapan itu penuh dengan intimidasi. Kakak Grey. Dendili melihat Grey Z, air matanya langsung jatuh. Dia tahu bahwa Grey Z pasti akan datang untuk menyelamatkan dirinya. Grey Z berkata bahwa dia akan melakukan yang terbaik untuk melindungi mereka, dia selalu percaya itu. Tidak apa-apa. Grey Z berjalan. Orang yang memegang Dendili, wajahnya menjadi lebih gugup. Jangan datang. Jangan ke sini. Tapi Grey Z tanpa melihatnya, berjalan langsung ke Dendili. Kemudian dia menoleh dan menatap orang yang memegang Dendili, nadanya tenang, tetapi dengan jejak pembunuh yang tidak dapat disangkal di matanya. Lepaskan dia. Orang yang menahan Dendili gemetar, seolah ditatap oleh orang yang paling menakutkan di dunia ini. Tanpa ragu ia langsung melepaskan tangannya dan kakinya gemetar. Grey Z hanya meliriknya, seolah-olah ia telah jatuh ke dalam ruang bawah tanah, seluruh tubuhnya terasa dingin dan tubuhnya kaku. Kakak Grey, aku tidak mempermalukanmu. Dendili mengertakkan gigi. Aku juga tidak mempermalukan Syam. Bagus sekali. Grey Z mengangguk melihat wajah Dendili penuh luka. Mereka memukuli kamu, kan? Wajahnya berangsur-angsur menjadi dingin, dan ada sedikit rasa dingin dalam suaranya. Itu membuat Toby Dart dan yang lainnya merasa bahwa akhir dunia mereka akan datang.
Orang-orang Syamku, kalian berani memukulnya. Grey Z tiba-tiba berteriak, terdengar seperti guntur besar, mengejutkan Toby Dart. Gendang telinganya sakit dan darahnya mengalir dengan cepat. Seolah-olah, detik berikutnya, jiwanya akan segera keluar dari tubuh Anda. Bagaimana mereka memukulmu, aku akan membantumu dan memukul balik 100 kali. Bab 676. Tak ada kesempatan kedua. Grey Z memberi perintah dan saudara Zen beserta yang lainnya segera bergerak. Mereka menekan Toby Dart ke tanah, membuatnya tidak bisa bergerak. Berhenti, berhenti. Toby Dart terkejut dan buru-buru berteriak. Apakah kamu tahu siapa saya? Hari ini di Hellock City, apakah kamu tahu berapa banyak teman yang saya miliki? Saya kenal keluarga besar di utara. Berani kamu memukul saya, Syam tidak akan bisa memasuki pasar utara. Dia berteriak, berjuang, tetapi ditekan oleh nomor 5, dia tidak bisa membebaskan diri. Grey Z mengabaikannya. Dia menatap Dandeli dan berkata dengan lemah. Ada 3 luka di wajah. Begitu suara itu turun, Brother Zen segera mulai memukul. Plak, plak, plak. Setelah 3 tamparan, mulut Toby Dart penuh dengan darah, dan juga 3 bekas tamparan itu berdarah segera mengejutkan. Ah! Toby Dart berteriak, seluruh tubuhnya gemetar. Hentikan! Dia berteriak panik yang ekstrim. Apakah Grey Z orang gila? Dia baru saja memukul karyawan biasa dari Syam Group. Jika dia memukul dirinya, Syam tidak akan bisa masuk utara. Grey Z memeriksa luka di tubuh Dandeli. Setelah dia berkata, saudara Zen segera mengambil tindakan dan kembali memukul Toby Dart 2 kali lipat. Hanya ada teriakan Toby Dart menusuk hati. Semua bawahannya gemetar ketakutan. Pori-pori mereka semua terbuka dan keringat keluar membasahi tubuh mereka. Mereka menahan nafas dan tidak berani terengah-engah. Ini, ada 8 luka. Setiap kali Grey Z berkata, Brother Zen akan melakukannya lagi. Toby Dart penuh luka dan terengah-engah, dengan butiran keringat besar di seluruh wajahnya. Dia memandang Grey Z dengan ngeri, bahkan kekuatan untuk berbicara hampir habis. Tolong, tolong, lepaskan aku, biarkan aku pergi. Aku salah, aku seharusnya tidak memprovokasi Syam, aku tahu aku salah. Maafkan aku, mohon maafkan aku. Toby Dart menangis dan merengek, tetapi Grey Z mengabaikannya sama sekali, apalagi Zen dan yang lainnya. Ketika Grey Z mengatakan sesuatu, tinjunya mematahkan tulang Toby Dart. Klik, ada suara renyah lainnya, Toby Dart berteriak, tubuhnya bergetar tiba-tiba, dan dia pingsan, jatuh ke tanah, lalu tidak bergerak. Grey Z melirik, lalu menoleh untuk melihat beberapa orang yang baru saja mengantar Dandeli. Coba berpikir. Kebanyakan bekas luka di tubuh Dandeli disebabkan oleh mereka. Ganti dengan seseorang, kata Grey Z, membuat orang-orang itu merasa seperti jatuh ke jurang maut. Hampir seketika, jiwa mereka terbang menjauh. Selama 1 jam penuh, selain teriakan, tidak ada suara lain di seluruh kedai teh. Orang-orang yang lewat sepertinya telah mendengar hantu dan mereka tidak berani mendekat. Jeritan teriakan itu, seperti hantu yang kejam, terlalu mengerikan. Desas-desus pun mulai menyebar keluar, bahwa kedai teh itu angker. Bahkan pemilik kedai teh pun begitu ketakutan hingga kakinya gemetar. Mulutnya gemetar, ia ingin bertanya tetapi ia tidak berani bertanya. Mana berani dia mengatakan apa yang ingin ia katakan. Dia belum pernah melihat pemandangan yang begitu mengerikan sebelumnya. Dia ragu-ragu, ketika dia ingin bertanya, Zen itu tiba-tiba muncul di depannya. Tenggorokannya kering karena ketakutan. Kakak tertua saya membeli kedai teh ini. Kakak Zen berkata dengan dingin. Dia bilang, dia suka di sini. Setelah selesai berbicara, dia langsung menanyakan nomor rekening bos itu dan mentransfernya 10 juta saat itu juga. Bos itu kelihatan linglung. Mengapa kedai tehnya bernilai begitu mahal? Orang ini begitu kaya dan menakutkan. Bos itu tidak berani bertanya lebih banyak. Dia segera meninggalkan tempat yang itu setelah dia mengambil uang itu. Toby Dart dan yang lainnya, semuanya tergeletak di tanah, tidak ada yang bisa berdiri. Mereka merasa berada di neraka, dan Grey Z yang duduk di sana adalah penunggu neraka.
Tidak, dia lebih menakutkan dari Dewa Hades dari Yunani. Aku salah. Aku tahu aku salah. Toby Dart mengangkat kepalanya dan berlutut di depan Grey Z. Patah tulang di dadanya membuatnya merasa sakit, bahkan ketika dia berbicara dia tersentak. Dia ingin langsung pingsan, tetapi rasa sakit itu membuatnya kembali sadar. Dia benar-benar tidak tahu bahwa ada seseorang yang menakutkan seperti Grey Z di Sham Group. Dia sepertinya tiba-tiba mengerti mengapa Sham bisa berkembang begitu cepat. Dan dia juga mengerti kenapa grup Lone, yang sangat besar, bahkan akan menganggap Sham, yang baru saja bangkit beberapa waktu yang lalu, sebagai lawan terpentingnya. Mereka tidak takut pada Sham tapi pada Grey Z yang ada di depan mereka. Bab 677. Sham Group ada di sini. Sudah larut malam. Grey Z berkata, "Tidak apa-apa, saya akan memberi kesempatan jika kamu mengakui kesalahan padanya." Dia menunjuk ke Dendili yang duduk di samping. "Luka yang kamu beri padanya, apakah tidak akan ada bekas luka setelah dia sembuh?" "Karyawan Syamku," kataku, "siapapun yang menyentuhnya aku akan menghajar mereka 1000 kali lipat." Toby Dart gemetar. Dia belum pernah melihat orang seperti itu melindungi anak sapi. Dendili hanyalah seorang karyawan biasa, meskipun itu adalah seorang eksekutif Sham. Dia hanyalah pekerjaan paruh waktu. Mengapa Grey Z ingin melakukan ini? Toby Dart tidak bisa mengerti sama sekali. Grey Z juga tidak membutuhkannya untuk mengerti. Hari ini di kota utara, sebagai gerbang penting menuju utara, siapa lagi yang menatap Sham? Tanyanya langsung. "Jika aku berkata, apakah kamu membiarkan aku terus mencari nafkah?" Toby Dart menarik napas dalam-dalam dan menghembuskannya perlahan. Rasa sakit itu membuatnya menyeringai dan gemetar. "Kamu tidak memenuhi syarat untuk tawar-menawar dengan saya," Grey Z berkata dengan suara dingin. "Kamu tidak beritahu. Saya punya 1000 cara untuk mengetahuinya." Jiwa Toby Dart gemetar. Dia merasa berada di tangan iblis. Grey Z, orang ini sangat buruk. Ada orang-orang seperti Sham yang ingin memasuki pasar utara, tetapi itu akan sulit. Yang harus mereka hadapi adalah grup Lone, keluarga naga paling kaya. Grey Z sangat sombong sehingga cepat atau lambat dia pasti akan membayar harganya. "Kamu terlalu sombong." Toby Dart melebarkan matanya dan meraung. "Naga utara yang tersembunyi dan harimau yang tidur ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Jika kamu membunuhku, kamu akan menyesalinya, dan kamu akan menyesalinya seumur hidup." Dia tahu aturannya. Jika dia tidak mengatakannya, mungkin ada cara untuk bertahan hidup. Begitu dia mengatakannya, maka dia sudah tak diperlukan. Grey Z tidak akan ragu untuk membunuh dirinya. Toby Dart juga berkata bahwa dia ingin bernegosiasi dengan Grey Z, tetapi Grey Z tidak mau. Dia melambaikan tangannya. "Buang." Saudara Zen menarik Toby Dart. "Apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang ingin kamu lakukan?" "Aku bilang, aku akan bicara. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Aku katakan semuanya. Akan kukatakan semuanya." Petik 2. Sudah terlambat. Kesempatan Grey Z tidak pernah diberikan kecuali hanya sekali, jika tidak diambil kesempatan itu akan hilang. "Saudaraku, apa yang harus saya lakukan selanjutnya?" Brother Zen bertanya dengan serius. Dia tidak pandai memikirkan banyak hal. Apa yang dia kuasai adalah melempar orang dari lantai 2. "Biarkan mereka datang sendiri, kita tidak perlu menemukannya satu persatu," kata Grey Z. "Aku ingin tahu berapa banyak orang yang masih ingin berurusan dengan Sham. Di utara bukan hanya naga dan harimau yang tersembunyi, tetapi juga campuran naga dan ular. Orang macam apa dan semua jenis kekuatan apa, semua ada di sana. Mereka mungkin bukan musuh Sham Group, tetapi mereka akan terpaksa berurusan dengan Sham Group karena mereka ingin menyenangkan grup Lone. Saatnya membersihkan rumput yang berjatuhan di dinding. Ayo, kita membunuh satu, dan akan ada satu kelompok lalu beberapa kelompok." Grey Z tahu betul bahwa musuh dari musuh adalah seorang teman, dan demikian pula, musuh seorang teman adalah musuhnya. Bagi mereka yang ingin mendukung grup Lone dan keluarga Lone, terlepas dari apakah lawan Sham adalah lawan mereka atau bukan,
Bahkan meskipun tidak ada koneksi sama sekali, mereka tidak akan menyia-nyiakan usaha untuk mengambil hati Lonely Group. Karena di utara, jika Anda bisa mendapatkan bantuan dari keluarga kaya seperti keluarga Lonely, itu adalah kesempatan terbaik untuk membuat kemajuan yang besar. Dengan sepatah kata dari keluarga Lonely, mereka bisa mendapatkan banyak sumber daya, yang bisa membuat mereka melompati gerbang naga, dan bahkan mencapai langit dalam satu langkah. Peluang semacam ini tidak selalu ada, untuk itu, meskipun harganya mahal, mereka tidak akan ragu. Ini adalah aturan bertahan hidup di utara, dan apa yang harus dilakukan Grey Z adalah melanggar semua aturan di utara ini. Dandili, kamu masih bertanggung jawab atas masalah ini. Grey Z menoleh untuk melihat Dandili, dan Dandili segera berdiri. Azen dan yang lainnya akan bekerja sama sepenuhnya denganmu, mengerti? Ya, Dandili merasakan tubuhnya bersemangat dan darahnya mendidih. Dia senang bisa melakukan banyak hal dengan Grey Z, bahkan jika dia harus mati. Orang yang belum pernah mengalami perasaan seperti ini sama sekali tidak bisa memahaminya. Setiap orang dari Syam memahami hal ini secara mendalam. Segera, Syam Group memiliki banyak barang, dan berita bahwa barang itu telah tiba di kota Hellox City menyebar dengan cepat. Dandili bahkan secara terbuka muncul di kota Hellox City, dengan berani dan terbuka di pasar. Membiarkan semua orang tahu bahwa Syam sudah ada di sini. Bab 678. Sayang sekali. Selain itu, Syam ingin memasuki pasar utara. Ini adalah cara yang dia inginkan untuk memasuki pasar. Tidak perlu menyelinap apalagi takut. Jika keluarga Syam datang dan orang tidak peduli, maka akan lebih baik untuk mengumumkan secara langsung untuk meninggalkan pasar utara. Begitu berita keluar, tidak tahu berapa banyak orang yang telah siap untuk menyerang. Dan segera seseorang mengikuti Dandili dan yang lainnya. Semua ingin memanfaatkan kesempatan langka ini untuk menyerang keluarga Syam untuk mendapatkan simpati dari Lonely Group. Jangan ragu, bersihkan sebanyak yang kalian mau. Grey Z berkata dengan ringan. Dia tahu bahwa perlawanan Syam akan sangat banyak jika dia memasuki utara. Dia tidak takut dengan sampah yang datang terang-terangan, dan dia membenci mereka yang bersembunyi di kegelapan dan menusuk pisau dari belakang. Tapi siapapun itu, jangan mencoba menghentikan langkah Syam. Sekarang, Grey Z berharap bahwa masuknya Syam ke pasar utara akan mengancam kepentingan semakin banyak keluarga besar. Sehingga mereka tidak lagi bisa duduk diam dan segera melompat keluar sepenuhnya. Saat itu adalah waktu terbaik baginya untuk bergerak. Mungkin orang yang bersembunyi di balik layar juga akan menunjukkan dirinya. Jalur penting di kota Hellox City ini sekarang telah mendidih, dan di kota Rose City juga ada gangguan terus-menerus. Hanya dalam 2 hari, banyak orang mencoba menyelinap ke kota Rose City dan menyerang orang-orang dari Syam Group, bahkan menyerang darah Syam. Bang! Seseorang dihantam dari atas, nomor 2, berdiri di depan pintu Syam, menatap seperti obor, menyeringai dengan dingin. Jika dia berani datang, harus berani terima risiko. Seluruh keluarga Syam berada di bawah perlindungan ketat. Juan Ander telah mengerahkan total 500 orang untuk melindungi setiap karyawan keluarga Syam secara disiplin untuk memastikan bahwa tidak ada yang akan terluka. Pastikan bahwa pekerjaan sehari-hari Syam Group tidak akan terpengaruh dengan cara apapun. Dan darah Syam tinggal di rumah dan pergi bekerja ke kantor kecuali jika diperlukan. Di luar area villa, lapisan perlindungan, sulit bagi orang biasa menembus bahkan untuk mendekat. Malam berangsur-angsur tenggelam. Darah Syam meregangkan pinggangnya dan mengusap bahunya yang lelah. Dia baru saja menyelesaikan konferensi video dan memutuskan ide produk baru untuk memasuki pasar utara, dan dia dapat segera memulai rencana menuju utara. Pada waktu bersamaan, di luar area villa, sosok melintas dengan cepat. Penjaga keamanan tidak melihat apapun. Hah, seperti hantu. Sosok itu langsung menuju ke villa keluarga Syam. Darah Syam benar-benar takdirku. Nyawanya milikku. Melihat gerakan ini, dia adalah seorang master yang mendekati level master, dan bahkan mungkin telah mencapai level master. Keterampilan menyelinapnya sangat bagus.
Hanya dalam waktu singkat, dia bisa menyusup ke villa keluarga Syam. Jejak penghinaan melintas di matanya, dan segera, seperti kepulan asap biru, dia bergegas masuk. Bang! Tiba-tiba, dengan suara keras tubuh penyelinap itu terbang keluar, seperti bola meriam, dan menghantam tanah dengan keras. Matanya melebar. Sebelum dia bisa berbicara, dia langsung pingsan total. Sungguh memalukan. Sans Daniel berdiri di depan pintu, dengan tangan di belakang punggung. Amarahnya masih panas, dan dia tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk. Apakah mereka gila? Berani melakukan hal yang merusak seperti ini. Hanya butuh waktu kurang dari 2 hari. Ada beberapa master di arena yang datang, dan Sans Daniel bahkan pernah mendengar salah satunya. Setelah tahu bahwa mereka bukan orang yang baik, bahkan berpikir untuk membunuh Dara Syam karena ketenaran dan kekayaan, dia ingin mengambil nyawa Dara Syam untuk menukar uang dan status. Sans Daniel sangat marah sehingga dia mematahkan 5 tulang rusuknya dengan sebuah pukulan. Singkirkan! Sans Daniel mendengus, berbalik dan kembali ke rumah, dan sosok penyelinap itu dengan cepat diseret. Dia memasuki rumah dan mendengus, merasa semakin kecewa dengan suasana lingkaran sosial saat ini di hatinya. Ayah, siapa itu? Livia Daniel sedang duduk di ruang tamu, menonton TV, dan berbalik untuk bertanya. Orang-orang itu sampah. Sans Daniel bersenandung, melambaikan tangannya dan tidak ingin menyebutkannya sama sekali. Sampah jenis ini, ada beberapa dan aku akan menyingkirkannya. Bab 679. Badai. Dia sekarang tahu mengapa Grey Z membutuhkan dia untuk tinggal di keluarga Syam. Masuknya Syam Group ke pasar utara bukan hanya aktivitas bisnis, tapi itu juga melibatkan terlalu banyak kepentingan. Ada banyak orang dan kekuatan yang terlibat. Grey Z, apa yang akan kamu lakukan? Sungguh beresiko. Dia tidak ingin terlibat terlalu banyak, terutama ketika dia harus memasuki kembali dunia yang benar dan yang salah, tetapi sekarang dia tampaknya telah terlibat. Dia duduk kembali di sofa, Livia Daniel sudah membantunya mengupas anggur. Lagi pula putrinya sangat perhatian padanya sekarang, maka semuanya sepadan. Grey Z berkata, jika ayah tidak terbiasa tinggal di sini. Tidak masalah, kita bisa kembali ke Spectrum City besok. Livia Daniel melirik Sans Daniel dan berkata sambil tersenyum. Dia mengatakan bahwa ketika orang sudah tua, mereka benar-benar tidak suka diganggu. Lebih suka diam dan dia bisa mengerti hal itu. Sans Daniel mendengus. Bocah bajingan itu benar. Baiklah kalau begitu kita besok. Dia hendak melanjutkan. Harvey Syam berjalan menuruni tangga, memegang sebotol anggur yang enak. Tuan Sans. Harvey Syam berjalan menuruni tangga dengan cepat. Ayo, akhirnya kutemukan, sebotol wine ini enak. Seorang teman memberikannya, hahaha. Ayo minum dan ngobrol. Sans Daniel segera berdiri dengan wajah yang serius dan tiba-tiba, dia ikut tertawa. Ayo ngobrol. Dia berjalan lebih cepat, 1 langkah 2 langkah dari Livia Daniel. Setelah beberapa saat, keduanya mengaitkan bahu mereka, memegang kacang dan segelas anggur lalu pergi. Ayah, kita besok. Livia Daniel ingin mengucapkan sesuatu. Besok apa? Sans Daniel berteriak memotongnya. Aku dan ayah Dara punya banyak hal yang harus dibicarakan. Kalian anak muda, kita baru pertama kali ke sini. Kenapa terburu-buru? Mereka belum ingin kita pergi. Setelah berbicara, dia mengabaikannya. Livia Daniel berbalik untuk melihat Harvey Syam. Yah, begitulah anak premowanku. Tidak punya hati nurani. Tidak, Dara anakku, dia juga sama. Mereka bilang kita adalah ayah tua. Apalagi yang bisa kita katakan? 2 lelaki tua yang memiliki anak perempuan, sepertinya topik sama telah mereka temukan dalam sekejap. Ditambah lagi hobi yang sama. Ada anggur dan kacang, 2 orang itu tidak tahu seberapa banyak yang bisa mereka bicarakan. Livia Daniel melihat perubahan Sans Daniel dari wajah tua yang tegas dan tidak percaya bahwa itu adalah ayahnya. Dia benar-benar menuduh dirinya sendiri di depan orang lain. Bagaimana bisa dia bilang aku tidak punya hati nurani? Livia Daniel menggelengkan kepalanya dengan wajah tak berdaya, tapi hatinya berbahagia.
Dia lebih bahagia melihat Sans Daniel seperti ini. Dia mendongak ke atas, darah Syam benar-benar menjulurkan kepalanya dari atas, juga mengangkat bahu tanpa daya. Saya mendengar seseorang berbicara buruk tentang saya, kata Dara. Livia Daniel mengulurkan tangannya dan menunjuk kedua orang, Harvey Syam dan Sans Daniel di pintu. Keduanya tidak bisa menahan tawa pada saat bersamaan. Daerah pesisir selatan sangat aman. Juan Ander dan pemimpin Heru, lingkaran di atas tanah dan lingkaran bawah tanah bersatu. Ditambah jaringan intelijen Paman Zuko mencakup seluruh daerah pesisir selatan, membentuk dinding tembaga dan dinding besi. Belum lagi, masih ada Sans Daniel, seorang guru tersembunyi. Grey Z secara alami lega. Pada waktu bersamaan, kota Hellox City sedang memicu badai. Segera akan datang. Ini sangat sengit. Grey Z meminta Dandili untuk terus menyombongkan diri melalui pasar dan secara terbuka muncul di kota Hellox City, tepat di bawah Panji Syam, menyebarkan bahwa Syam akan memasuki pasar utara. Di mata banyak orang, ini jelas merupakan sumber daya seluler. Dalam waktu kurang dari setengah hari, Dandili dengan sengaja mengekspos posisinya dan mendapat 3 gelombang serangan. Bab 680. Namun, orang-orang yang datang itu seperti mereka telah jatuh ke dalam pusaran air, dan segera menghilang, seolah-olah mereka tidak pernah ada. Duduk di kedai teh, luka Dandili mengental dan darah berkeropeng terbentuk membuatnya terlihat lebih dewasa dan teguh. Syam harus melangkah ke pasar utara, tidak ada yang bisa menghentikan kami. Duduk di depannya adalah seorang tamu yang baru saja tiba. Dia awalnya berkata bahwa dia ingin bekerja sama, tetapi tujuan sejatinya terungkap. Haha, keluarga Syam benar-benar sombong. Apakah kamu bisa memasuki pasar utara atau tidak, itu bukan kalian yang memiliki keputusan akhir. Ketika sampai di North City Pass, kalian harus minta izin kepada kami. Orang yang duduk di seberangnya berkata dengan dingin. Kamu dapat mempertimbangkan kembali syarat dan kondisi yang kami usulkan. Aku akan meninggalkan desa ini, tetapi setelah tidak ada toko ini. Dandili menggelengkan kepalanya. Aku akan membayarmu kembali kalimat ini. Begitu suara itu jatuh, beberapa sosok muncul. Secepat kilat, bang, bang, bang. Terdengar suara teredam, dan tidak ada orang di depan Dandili lagi. Saudara Zen, kamu telah bekerja keras. Dia sekarang menjadi umpan, menangkap semua orang yang ingin memperlakukan Syam dengan buruk. Orang-orang ini serakah, orang-orang ini kejam, dan orang-orang ini bahkan lebih tanpa kompromi. Mereka tidak hanya ingin menyenangkan Lone Group, tetapi juga ingin mengambil kesempatan ini untuk memeras Syam. Orang-orang ini terkutuk. Dalam satu hari, 8 kekuatan datang dan semuanya menghilang dari dunia ini. 2 hari kemudian, 12 kekuatan lain menghilang dari dunia. Untuk sementara, orang-orang di kota Hellox City juga merasakan ada yang tidak beres. Begitu banyak orang yang menyusahkan Syam, tetapi Dandili masih di rumah teh, seperti patung, duduk di sana dengan tenang. Ada beberapa orang yang sangat ingin bergerak. Namun, saat ini mereka masih belum berani berbuat apa-apa. Mereka telah mengirim orang untuk memata-matai, tetapi mereka tidak pernah kembali. Ini aneh. Ada apa dengan orang-orang itu? Kenapa tidak ada kabar? Itu orang Syam, apa latar belakangnya? Banyak orang yang rusak. Toby Dart dan juga Ari Dundu telah hilang. Wajah beberapa orang yang duduk di aula hiburan sangat serius. Mereka semua ingin melakukannya, tetapi agak lambat untuk mengetahui tentang berita, dan mereka telah terdaftar pertama kali dalam 2 tahun ke depan, tetapi menurut mereka kemana semua orang itu sekarang pergi. Mereka mengira ada peluang dan mengirim seseorang untuk menguji, tetapi sejauh ini, belum ada tanggapan. Seperti lumpur ke laut, tidak ada kabar yang kembali. Bang! Tiba-tiba, pintu terbuka, di bawah cahaya, beberapa sosok terentang, menusuk mereka hingga tidak bisa membuka mata. Siapa kalian? Seseorang berteriak. Apakah kamu tahu di mana ini? Berani masuk ke sini untuk menemukan kematianmu. Kalianlah adalah orang yang mencari kematian. Grey Z perlahan melangkah maju. Dalam 2 hari, mereka yang berani datang untuk mencari mereka sudah datang dan dibersihkan oleh mereka.
Yang tersisa adalah mereka yang menyuruh dan bersembunyi. Orang seperti ini tidak bisa dibiarkan. Melihat wajah Grey Z, ekspresi beberapa orang berubah sedikit. Siapa kamu? Grey Z. Grey Z langsung berkata, orang Syam. Syam. Mendengar kata ini, beberapa orang langsung berdiri dengan ekspresi serius. Mereka tidak peduli dengan Syam. Tetapi apakah orang-orang Syam datang langsung ke pintu? Terlalu sombong. Tidakkah mereka benar-benar menempatkan di mata mereka semua kekuatan di Hellox City? Bunuh mereka. Dengan satu perintah puluhan orang bergegas keluar, menatap Grey Z. Tapi di belakang Grey Z, beberapa sosok lebih cepat dari mereka. Seperti sekawanan serigala, ganas dan kejam.